الله بكرة وأصيلا. الحمد لله الرحيم الرحمن الكريم المنان، سخر للعباد بهيمة الأنعام وجعل التضحية بها من أجل العبادات. نحمده حمدا كثيرا ونشكره شكرا مزيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يتقرب عن عباد إليه بالأضاحي فينالون أجرها وينتفعون بلحمها، فضلا منه سبحانه وجودا وكرما. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، لا خير إلا ما دلنا عليه ولا شر إلا ما حذرنا منه. Jamaah sholat Idul Adha yang insyaallah mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bersyukur kehadirat Allah bahwa hari agung yang biasa kita peringati setiap tahunnya telah datang pada hari ini. Sebuah peringatan bagi kita tentang peristiwa yang terjadi sekitar 4.000 tahun yang telah lalu. Pengorbanan agung yang penuh dengan keteladanan, ketaatan, dan upaya pendekatan diri atau taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga merupakan satu qudwah dan uswah hasanah untuk keluarga kita seluruh. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita juga berdoa semoga para haji yang Allah takdirkan berangkat dari negeri kita dan seluruh haji dari Indonesia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amal ibadah mereka, dijadikan mereka haji yang mabrur kembalinya mereka ke tanah air. Dan kita juga berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita yang hadir di sini untuk bisa mengunjungi rumah Allah dalam rangka berhaji maupun berumrah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sekitar 1900 tahun sebelum Masehi. Kaumnya disebut kaum Kaldan, Kaledonia. Dan Nabi Ibrahim karena istimewanya beliau disebut sampai 69 kali dalam Al-Qur'an. Dan beliau juga memiliki julukan sebagai Khalilullah, yaitu kekasihnya Allah. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan beliau dari api yang berkobar-kobar, yang secara logika seharusnya beliau telah rata dengan tanah menjadi bumi. Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail untuk membangun Ka'bah di Mekah, yang merupakan pusat kita untuk sama-sama mengarahkan wajah kita ketika kita melaksanakan sholat, dan juga mendapatkan 10 suhuf dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dengan Allah Subhanahu wa taala, selain sebagai muassis, sebagai orang yang pertama kali mendirikan Ka'bah dan yang pertama kali menyerukan manusia untuk berhaji ke Baitullah, Nabi Ibrahim memiliki sebuah legacy berupa keteladanan yang menjadi contoh kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pasti akan sangat berharga bagi kita dan keluarga kita untuk menjadi teladan. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Yusuf ayat 11, laqad kana fi qisasihim ibratun li ulil albab ma kana hadisan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai'in wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Adapun kisah-kisah yang terjadi pada para nabi itu merupakan contoh bagi orang-orang yang berpikir,
Tidaklah cerita-cerita itu merupakan cerita rekaan dan karangan, tetapi sesuatu yang membetulkan apa yang atau membenarkan apa yang diajarkan pada agama-agama sebelumnya dan menjadi penjelas bagi segala sesuatu sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para nabi dan rasul termasuk Nabi Ibrahim adalah pemimpin kebenaran dan tonggak ketakwaan, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai panutan bagi kita. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang yang sangat cerdas. Beliau memiliki seluruh aspek kecerdasan, mulai dari kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan juga kecerdasan spiritual. Maka dengan 3 komponen kecerdasan ini, Nabi Ibrahim alaihissalam mengungguli nabi-nabi lainnya kecuali baginda Nabi Muhammad SAW. Walaqad atayna Ibrahim rusydahu min qabl wa kunna bihi alimin. Sungguh sebelum dia, yaitu Nabi Musa dan Nabi Harun, telah kami berikan kepada Ibrahim petunjuk dan kami telah mengetahui tentang Nabi Ibrahim itu. Quran surat Al-Anbiya ayat 51. Keunggulan kecerdasan Nabi Ibrahim alaihissalam terlihat dan direkam dengan redaksi yang sangat jelas dalam Al-Quranul Karim ketika kecerdasan yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim secara intelektual mampu untuk menundukkan kesombongan dan kedunguan seorang raja yang kalau diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seolah-olah dia memiliki kekuasaan untuk mengatur keyakinan penduduknya dan keyakinan rakyat. Sebagaimana disebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 258, Alam tara ilal ladzi haja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk idz qala Ibrahim rabbiyal ladzi yuhyi wa yumiit qala ana uhyi wa umiit qala Ibrahim fa inna Allaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib fa buhita alladzi kafar wallahu la yahdil qawmal zalimin. Tidaklah kamu perhatikan orang yang mendebat Ibrahim mengenai Tuhannya hanya karena Allah telah memberikan kepada orang itu kekuasaan kerajaan. Ketika Nabi Ibrahim berkata, Tuhanku adalah yang menghidupkan dan mematikan, maka dia dengan sombongnya berkata, aku pun dapat menghidupkan dan mematikan. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah matahari itu dari barat. Lalu terdiamlah orang kafir itu, si Raja Namrud. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Allah Maha Besar, kebalikannya selain Allah kecil, atau selain Allah Maha Kecil. Tetapi yang betul, setelah kita mengucapkan Allahu Akbar, maka tidak ada lagi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak heran betapa para pahlawan kita pada masa lalu hanya dengan kekuatan Allahu Akbar mampu untuk mengobarkan semangat perjuangan sehingga memerdekakan diri. Nabi Ibrahim alaihissalam Allah berikan karunia berupa putra yang saleh dan santun. Itu pun setelah Nabi Ibrahim dengan keyakinan dan penuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di usia yang tidak lagi muda, berharap kemudahan Allah Subhanahu wa taala, meminta Rabbi habli minas salihin fabasyarnahu bi ghulamin halim. Ya Rabbku, anugerahkan kepadaku seorang anak yang termasuk anak-anak yang soleh, maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sabar, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Quran surat As-Saffat ayat 100-101. Kesolehan ini ditunjukkan dalam prosesi yang pada hari ini akan kita peragakan, akan kita simulasikan dengan bentuk pengorbanan hewan-hewan kurban. Tetapi pada masa itu pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam merupakan sekali lagi penguat bukti keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa sulit kita membayangkan seorang ayah yang melahirkan
yang Allah berikan anak setelah menunggu sekian tahun lamanya di usia yang tidak lagi muda. Ketika sayang-sayangnya Allah perintahkan untuk menyembelih anak tercinta. Falamma balagha ma'hu sya'ya qala ya bunayya inni ara fil manami inni athbauka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas shabirin. Ketika Nabi Ismail telah sampai kepada masa yang cukup untuk diajak bekerja sama, maka Nabi Ibrahim berdialog dengan anaknya, wahai anakku, wahai putraku, sesungguhnya aku melihat engkau di dalam mimpiku bahwa aku menyembelih engkau, maka bagaimana pendapatmu, wahai anakku? Maka Nabi Ismail mengatakan, wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan. Engkau insya Allah akan mendapatiku sebagai ataupun bagian dari orang-orang yang sabar. Demikian jawaban Nabi Ismail yang kita bisa lihat di dalam surah As-Saffat ayat 102. Betapa Nabi Ibrahim alaihissalam telah berhasil mendidik anaknya menjadi anak yang memiliki frekuensi keimanan yang sama, dan Nabi Ibrahim berhasil mendiskusikan perintah Allah ini kepada istrinya, sehingga pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam inilah yang kemudian prosesinya kita ambil sebagai ibadah kurban yang akan kita laksanakan insyaallah setelah ini. Dan bayang-bayang tentang kemanusiaan Nabi Ibrahim itu masih terlihat di dalam ayat yang selanjutnya. Falamma aslama wa tallahu lil-jabin wa nadainahu ayya Ibrahim. Maka ketika keduanya telah berserah diri dan Nabi Ibrahim membaringkan anaknya di atas pelipisnya, pipinya diletakkan di atas tatakan yang digunakan nantinya untuk menyembelih Ibrahim, maka kemudian Allah memanggil Ibrahim, wahai Ibrahim. Dan setelah itu terjadilah peristiwa yang kita sama-sama pahami, diganti Nabi Ismail dengan seekor kibas yang hari ini kita juga mengamalkannya dengan menyembelih sembelihan-sembelihan yang disyariatkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu amat yakinnya Nabi Ibrahim kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala berikan penghargaan kepada Nabi Ibrahim. Qad sadaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahuwal bala'ul mubin fadalnahu bi sibhin azim. Sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu, demikianlah kami berikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kaum muslimin rekan Allah Subhanahu Wa Taala, kisah sukses Nabi Ibrahim mendidik keluarga ini setidaknya bisa kita lihat atau kita catat sebagai 3 poin. Yang pertama, Nabi Ibrahim selalu mengutamakan kepentingan Allah, urusan Allah Subhanahu Wa Taala di atas kepentingan yang lain. Jadi ada sifat apresiatif Allah. Nabi Ibrahim selalu mengapresiasi semua perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam hendak dibakar oleh kaumnya, ketika malaikat menawarkan bantuan, Nabi Ibrahim hanya bersandar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika Nabi Ibrahim bisa saja mencari orang untuk bersekutu dengannya, Nabi Ibrahim hanya berhizab dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kemudian Allah berikan kesuksesan untuk bisa menyampaikan perintah Allah Subhanahu Wa Taala kepada kaumnya. Yang kedua, Nabi Ibrahim tidak pernah merasa berat, merasa terbebani dengan kewajiban yang dipikulkan Allah kepadanya. Jadi apa yang diperintahkan Allah dipahami sebagai perintah Allah, maka dijadikan sebagai menjadi bagian dari sikap aplikatif beliau segera melaksanakan. Tidak lagi menunda-nunda, tidak lagi memikirkan bagaimana caranya, tetapi dilakukan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim. Bahkan di antara kisah yang mungkin juga kita ketahui, kisah khitannya Nabi Ibrahim alaihissalam dalam usia juga yang sangat tua. Kita bayangkan bagaimana seorang diri mengkhitan dirinya
dengan keadaan yang sungguh sangat berat, tetapi demi menjalani perintah Allah Subhanahu wa taala dikerjakan juga. Dan juga termasuk perintah menyembelih anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Maka yang ketiga yang tidak termasuk, tidak dipisahkan dalam pembahasan tadi dan rangkaian ayat yang kita bacakan, bahwa ada tradisi yang dilaksanakan Nabi Ibrahim alaihissalam yang merupakan sikap empati, sifat memiliki rasa tenggang rasa kepada yang lainnya, memiliki rasa sayang, kasih sayang dan menghargai. Maka dikisahkan bahwa Nabi Ibrahim tidaklah makan di pagi dan petang kecuali mengajak orang untuk bertamu ke rumahnya makan. Maka kaum muslimin dengan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kisah-kisah tentang keluarga di dalam Al-Qur'an, kisah Abu Lahab mengisahkan tentang suami istri dan anak yang skornya adalah min 3, karena antara suami istri dan anak tidak memiliki kesalehan. Sementara dalam kisah Nabi Nuh, hanya Nabi Nuh saja yang sebagai kepala keluarga menjadi orang yang saleh, maka masih tergolong keluarga yang buruk. Lalu juga ada kisah tentang Fir'aun laknatullah alaih, ketika dia seorang diri sebagai kepala keluarga, bukanlah sebagai kepala keluarga yang saleh, namun istri dan anak yang merupakan istri dan anak yang saleh dan salehah, maka kemudian keluarga ini masih bisa dikategorikan sebagai keluarga yang baik. Namun Nabi Ibrahim alaihissalam dengan suami, istri dan anak yang keseluruhannya adalah orang-orang yang saleh, maka ini merupakan satu tauladan bagi keluarga kita. Dan yang terutama dan paling mulia adalah keluarga baginda Nabi Muhammad SAW, yang beliau adalah sebaik-baik manusia kepada keluarganya, sebaik-baik manusia kepada istrinya. Maka tentu Rasulullah SAW mengungguli seluruh keluarga, termasuk keluarga Nabi-Nabi yang dikisahkan dalam Al-Quran. Kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita karunia berupa keluarga yang saleh. Kita berdoa sebagai kepala keluarga kepada Allah Subhanahu wa taala, kita meminta, ya Allah, jadikan hamba sebagai suami yang saleh. Sebagai seorang istri berdoa, ya Allah, jadikan hamba sebagai istri yang salehah. Sebagai anak-anak, ya Allah, jadikan kami, ya Allah, anak-anak yang saleh dan salehah. Semoga dengan keteladanan Nabi Ibrahim ini, Allah Subhanahu wa taala menguatkan kita untuk mendidik keluarga kita dengan baik. Dan perlu kita pahami, salah satu keyakinan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala juga menyerahkan masalah penyelesaian nafkah keluarga dan pendidikan keluarga kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita akan sangat bingung ketika membaca sejarah bahwa Nabi Ibrahim meninggalkan anaknya Ismail dan ibunya di ladang yang tandus dan tidak bisa melaksanakan pendidikan dengan baik. Namun keluarga yang ditinggalkan merupakan keluarga yang sejahtera sandang pangannya dan sejahtera juga pendidikannya. Dan ini merupakan satu tamparan bagi kita yang sering kali mengeluh, padahal masih sangat banyak sarana dan prasarana kita miliki, dan masih banyak cara kita untuk mendidik anak-anak kita, terutama bapaknya, kepala rumah tangganya masih berada di rumah bersama kita semua. Ada Allah itu yang astagfirullahaladzim li wa lakum wa lisa'il muslimin wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira. Walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillah hamdan thayyiban katsiran mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم
وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وألف بين قلوبهم ووفقهم بالعمل بما فيه خير الإسلام والمسلمين. اللهم ارفع البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والشدائد والمحن والفتن ما ظهر منها وبطن من بلدنا إندونيسيا هذا ومن بلاد المسلمين إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أصلح لنا في أئماتنا وجماعاتنا وأهلنا وأزواجنا وذريتنا وأموالنا وفيما رزقتنا وبارك لنا فيه في الدنيا والآخرة. رب اجعلنا مقيم الصلاة من ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Rindukan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Idul Adha yang singkat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semua di dalam hari raya ini. Taqabbal minna wa minkum. Selamat hari raya Idul Adha. Selamat merayakan kemenangan iman dan Islam, dan selamat mendapatkan hadiah mabrur bagi saudara-saudara kita yang melaksanakan haji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi.